Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membahas sedikit mengenai materi dari morfologi bakteri. Jadi sebelum kita masuk ke lebih dalam terkait morfologi bakteri, kita harus ketahui dulu bentuknya secara umum morfologi bakteri. Nah, ada 4 bentuk bakteri secara umum. Yang pertama ada Coccus, kedua ada Bacillus, ketiga ada Vibrio, dan yang keempat ada Spiral. Kita masuk ke Coccus atau bulat. Berdasarkan cara pembelahan dan susunannya setelah pembelahan dibagi menjadi 5. Ada Diplococcus, ada Streptococcus, ada Tetracoccus, ada Sarcina, dan ada Staphylococcus. Nah, Diplococcus itu membelah diri ke satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok menjadi 2. Misalnya Diplococcus pneumonia, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, dan Diplococcus pneumonia. Nah, masuk ke Sarcina, di mana Sarcina itu membelah diri ke 3 arah yang mempunyai sudut. Yang mempunyai sudut misalnya adalah contohnya yaitu Sarcina lutea. Kemudian Streptococcus artinya membelah diri ke satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok itu menyerupai rantai. Contohnya adalah Streptococcus pyogenes atau flora normal yang biasa ada di mulut. Yang keempat Staphylococcus, di mana Staphylococcus itu adalah membelah diri ke arah yang tidak beraturan, kemudian berkelompok menyerupai buah anggur. Contohnya adalah Staphylococcus pyogenes, penyebab spesies Puprealis atau sepsis pada masa nifas. Kedua, kita masuk ke Bacillus atau batang, di mana contohnya adalah Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Kemudian yang kedua ada Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC, dan Pasteurella pestis yang menyebabkan penyakit pes. Nah, penipes atau penipes itu merupakan penyakit pada binatang pengerat atau tikus dan tupai, terutama tikus. Nah, dapat menular pada manusia dengan perantara gigitan kutu tikus atau Synopsilla siopsis. Gejala penyakit pes itu yang pertama ada penyakitnya itu berjalan akut, demam dan menggigil, dan masa inkubasi 2-6 hari ketika mengalami penyakit pes. Nah, sekarang kita masuk ke Vibrio. Vibrio itu artinya bentuk koma batang yang bengkok. Misalnya adalah Vibrio cholera yang penyakitnya itu Cholera asiatica dan Vibrio elter. Keempat, Spirillum atau bentuk jamat yang misalnya adalah Treponema pallida, kemudian Treponema parthenus, dan Spirillum minus. Nah, berdasarkan jumlah dan cara penempatan flagel pada bakteri itu dibedakan menjadi, yang pertama ada bakteri monotrik yang mempunyai satu flagel yang menempel pada salah satu ujungnya. Kemudian yang kedua ada bakteri amphitrich yang mempunyai 2 flagel yang masing-masing itu menempel pada masing-masing kutub bakteri. Kemudian bakteri Copotrich artinya mempunyai sekelompok flagel yang menempel pada kedua kutub bakteri. Yang keempat ada bakteri Peritrich yang mempunyai flagel yang menempel pada seluruh permukaan bakteri. Kemudian ada bakteri Atrich yang tidak mempunyai flagel atau tidak dapat bergerak. Umum
umumnya bakteri ini bentuknya kopus dan tidak mempunyai flagel. Kalau bakteri Leptospira itu mempunyai sekelompok flagel yang menempel pada salah satu kutub bakteri. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan terkait